Di setiap daerah memiliki kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah yang bukan hanya sekedar dongeng, tapi meninggalkan jejak nyata dalam kehidupan manusia. Di tanah Sunda, ada sebuah legenda yang hingga kini masih diceritakan. Kisah yang berakhir dengan terciptanya gunung yang terkenal hingga sekarang. Inilah legenda Sangkuriang. Dahulu kala, para dewa dan dewi di kahyangan melakukan kesalahan besar. Mereka dihukum turun ke bumi. Dewa dihukum menjadi anjing yang bernama Tumang. Dewi dihukum menjadi babi yang bernama Celeng Wangyungjang. Suatu hari, raja sedang pergi berburu ke hutan. Saat ia kencing, air seninya tertampung di tempurung kelapa. Celeng Wangyungjang yang kehausan meminumnya. Sesudah itu, ia mengandung dan melahirkan bayi perempuan. Raja yang mendengar tangisan bayi menemukannya dan membawanya pulang, tanpa ia tahu bahwa itu adalah anaknya. Bayi itu tumbuh besar menjadi gadis yang sangat cantik. Ia bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya tersohor hingga banyak raja dan pangeran berebut ingin menikahinya, hingga melibatkan peperangan. Dayang Sumbi gemar menenun. Suatu hari gulungan benangnya jatuh keluar istana. Ia pun bersumpah, siapapun yang mengambilnya, jika perempuan maka ia akan dijadikan saudara, jika laki-laki maka ia akan dijadikan suami. Seekor anjing bernama Tumang datang membawa gulungan benang. Sesuai dengan sumpah, akhirnya Dayang Sumbi menikah dengannya. Sang raja murka, lalu mengusir Dayang Sumbi dari istana. Ia akhirnya tinggal di gubuk bersama dengan Tumang. Lama-kelamaan, Dayang Sumbi akhirnya tahu Tumang adalah jelmaan dewa tampan di malam bulan purnama. Akhirnya mereka menikah sungguhan dan memiliki anak bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh kuat dan lincah. Suatu hari Dayang Sumbi menyuruhnya berburu hati rusa. Ia pergi bersama Tumang. Tapi Sangkuriang ingin membunuh babi hutan. Tumang melarangnya karena itu neneknya, Celeng Wangyungjang. Ia kesal. Ia membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang. Dayang Sumbi memasaknya tanpa tahu itu hati Tumang. Setelah tahu kebenarannya, Dayang Sumbi marah. Ia kesal hingga memukul kepala si Sangkuriang hingga terluka. Akhirnya Sangkuriang pergi ke hutan. Dayang Sumbi berdoa agar dipertemukan dengan anaknya. Sebagai gantinya, ia bersumpah tidak akan makan daging. Doanya dikabulkan dan ia diberikan kecantikan yang abadi. Sementara itu, Sangkuriang dirawat oleh Pertapa Sakti dan tumbuh menjadi pria tampan serta kuat. Namun, ia lupa masa lalunya. Ketika kembali Sangkuriang bertemu dengan Dayang Sumbi. Karena kecantikan dari Dayang Sumbi, dia mulai jatuh cinta dan ingin melamarnya. Awalnya Dayang Sumbi menerimanya. Namun setelah melihat bekas luka dari kepala Sangkuriang, dia sadar bahwa itu adalah anaknya. Dengan keras Dayang Sumbi menolak lamaran dari Sangkuriang. Sangkuriang juga bersikeras melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi akhirnya membuat persyaratan agar merubah Sungai Citarum menjadi danau dan membuat satu kapal besar dengan waktu 1 malam. Sangkuriang dibantu oleh para jin. Gunung Burangrang dan Bukit Tanggul tercipta dari pohon yang ia tebang. Bendungan dan perahu hampir selesai. Panik. Dayang Sumbi pun menebarkan kain putih dan menumbuk lesung agar ayam berkokok, seolah-olah fajar telah tiba. Para jin pun lari ketakutan. Sangkuriang marah karena gagal dalam misinya. Ia pun menendang bendungan menjadi Gunung Manglayang dan perahu besar menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Ia pun mencari ibunya. Namun, Dayang Sumbi telah diselamatkan oleh para dewa menjadi bunga di Gunung Putri. Sangkuriang pun menghilang ke alam gaib. Demikianlah cerita Sangkuriang. Cerita
cerita rakyat dari tanah Sunda yang penuh dengan pesan moral. Dari kisah ini kita belajar bahwa keserakahan dan kurangnya kesabaran akan membawa penyesalan. Mari kita jaga warisan budaya ini agar tak hilang di telan zaman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.